Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Lutfiah. Kali ini kita akan membahas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, di sini ada definisi instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50 revisi 2014, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. PSAK revisi 2014 ini juga menyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan. Nah, sebelumnya kan instrumen ekuitas itu membahas tentang kepemilikan saham. Yang seperti teman-teman harus ketahui, pihak yang beroleh kepemilikan saham itu kita sebut dengan investor. Sedangkan pihak yang menerbitkan saham kita sebut dengan investee. Nah, berikutnya adalah instrumen keuangan. Secara sederhana, maksud dari instrumen keuangan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang melibatkan antara dua orang atau dua pihak atau dua perusahaan untuk meningkatkan aset. Instrumen keuangan ini terbagi atas aset keuangan, liabilitas keuangan, ekuitas, lindung nilai, dan dedikatif. Nah, di sini ada karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Ya, seperti teman-teman harus ketahui, di sini terdapat 3. Yang pertama adalah menghadiri dan mengeluarkan suara RUPS atau mengeluarkan suara dalam RUPS. Maksud saya seperti itu. Yang kedua adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang diberikan kepada pemilik saham tersebut. Nah, di sini ada tingkat pengaruh atas kepemilikan saham, yaitu ada 4, kurang dari 20%, 20% sampai 50%, lebih dari 50, maksud saya kurang dari 50% dan lebih dari 50%. Nah, di sini ada tingkat pengaruhnya. Untuk kurang dari 20% itu sendiri tidak memiliki pengaruh. Untuk entitas penerbitnya adalah investee, PSAK yang sebagai acuan adalah PSAK 55. Untuk metode yang digunakan adalah metode biaya atau nilai wajar. Nah, berikutnya adalah 20% sampai 50%. Untuk tingkat pengaruhnya itu pengaruh signifikan. Entitas penerbitnya entitas asosiasi, PSAK menjadi acuannya adalah PSAK 15. Untuk metode akuntansinya adalah metode ekuitas. Sedangkan kurang dari 50%, tingkat pengaruhnya pengendalian bersama. Untuk entitas penerbitnya adalah Ventura bersama, PSAK acuannya adalah PSAK 66. Sedangkan metode akuntansinya itu sama seperti 20% sampai 50%, yaitu metode ekuitas. Sedangkan lebih dari 50%, tingkat pengaruhnya adalah pengendalian. Entitas penerbitnya adalah anak perusahaan. PSAK yang menjadi acuannya adalah PSAK 22 dan PSAK 65. Sedangkan metode akuntansi atau metode yang digunakan pada lebih dari 50% adalah metode biaya atau nilai wajar atau metode ekuitas ditambah konsolidasi. Contoh, Dikta memiliki 5% dari saham PT Sejahtera. Yang sama kita lihat, berarti Dikta digolongkan sebelah sini, yaitu kurang dari 20%. Maka bagi PT Sejahtera, Dikta tidak memiliki pengaruh. Untuk metode yang Dikta gunakan adalah metode biaya atau nilai wajar. Sedangkan untuk NZ, yaitu memiliki saham sebesar 40% di PT Sejahtera. Maka NZ termasuk golongan 20% sampai 50%. Maka tingkat pengaruhnya adalah pengaruh signifikan.
Sedangkan metode yang digunakan oleh SJ adalah metode ekuitas. Sedangkan Tono yang memiliki 55% saham pada PT Sejahtera, maka Tono disebut sebagai lebih dari 50%. Maka tingkat pengaruhnya yaitu pengendalian. Nah, metode yang digunakan oleh Tono adalah metode biaya atau nilai wajar atau metode ekuitas ditambah konsolidasi. Maka bagi PT Sejahtera, Tono adalah induk perusahaannya. Nah, di sini ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas, yaitu ada dua, metode biaya dan nilai wajar, dan metode ekuitas. Nah, berikutnya kita membahas tentang pengakuan dan pengukuran metode biaya. Nah, pada metode biaya, instrumen diukur dan diakui sebesar biaya perolehan. Dan nilai investasi tidak mengalami perubahan jika pada metode biaya tersebut tidak terdapat penambahan, penjualan, atau penurunan nilai. Sedangkan untuk jurnalnya, yang seperti teman-teman harus ketahui, dari harga perolehan, letak jurnalnya adalah investasi terletak di sebelah debit, sedangkan untuk kasnya terletak sebelah kredit. Dan untuk pendapatannya pada metode biaya, piutang dividen itu terletak di debit, sedangkan untuk di kreditnya adalah pendapatan dividen. Nah, di sini ada metode nilai wajar. Pada metode nilai wajar ini, teman-teman harus mengetahui bahwa investasi awalnya diakui sebesar harga perolehan tersebut. Lalu, metode nilai wajar ini diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar. Untuk jurnalnya tersendiri, metode nilai wajar ini, harga perolehan itu sama seperti metode sebelumnya, yaitu investasi terletak di debit, kas terletak di kredit, sedangkan untuk nilai wajarnya sedikit berbeda, yaitu untuk di bagian debitnya adalah piutang dividen, sedangkan untuk di bagian kreditnya keuntungan selisih nilai wajar. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya itu digabung, metode biaya dan nilai wajar. Saya jelaskan, menurut PSAK 55 revisi 2014, penyajian metode biaya investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan, yang juga merupakan nilai tercatat, sedangkan untuk nilai wajar itu sendiri, nilai yang tercatat disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai di PSAK 55 revisi 2014 tadi. Untuk pengungkapannya, metode biaya atau nilai wajar diatur dalam PSAK 60 revisi 2014. Investor harus melakukan pengungkapan kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang berdasarkan klasifikasinya, rincian biaya perolehannya, dan nilai wajar atas investasi dan serta pengungkapan lainnya yang diperlukannya. Nah, kita masuk pada metode ekuitas. Di sini ada pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2015, investasi metode ekuitas ini diakui sebesar biaya perolehan. Sedangkan untuk pengukuran investasinya dilakukan secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Nah, perlu tambahan sedikit, ada catatan kecil yang perlu teman-teman ketahui. Jika investasi menurunkan nilai tercatat secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi turun jika dividen diumumkan. Dan yang sebaliknya, meningkatkan nilai tercatat secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasinya meningkat jika laba bersih diakui. Untuk metode ekuitas ini ada jurnalnya. Yang pertama ada perolehan awal investasi. Untuk debitnya adalah investasi pada entitas asosiasi, sedangkan untuk kreditnya adalah kas. Untuk pendapatan dividennya ada piutang dividen diletak pada debit. Untuk investasi pada entitas asosiasi terletak pada kredit. Nah, yang ketiga adalah pengakuan laba atas entitas asosiasi. Untuk di debitnya adalah investasi pada entitas asosiasi, di bagian kreditnya bagian laba entitas asosiasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengakuan bagian penghasilan komprehensif lain entitas sosial. Untuk di bagian debitnya yang seperti kita ketahui adalah investasi pada entitas asosiasi. Yang kedua yaitu bagian kreditnya adalah penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini ada perolehan pada periode interim. Itu hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya.
Nah, di sini ada alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, di sini ada biaya perolehan investasi biasa berbeda dengan proporsionalitas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. Setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas tersebut atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi dicatat dengan cara sebagai berikut. Menurut PSAK 15 revisi 2014, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Sedangkan untuk amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Nah, yang kedua adalah setiap selisih bagian entitas atas nilai wajar, maka neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi terhadap biaya perolehannya, maka investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi, entitas asosiasi, atau ventura bersama pada periode investasi yang diperoleh. Selanjutnya adalah penyajian dan pengukuran metode ekuitas. Nah, di sini penyajiannya itu di bagian investasinya yang disajikan pada nilai tercatatnya. Sedangkan untuk bagian labanya itu sendiri, atas entitas asosiasi tersebut disajikan di dalam laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Untuk pengukurannya, metode ekuitas ini diisyaratkan pada PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah setiap entitas asosiasi material bagi pelapor. Nah, di sini ada isu lain seputar metode ekuitas. Yang perlu kalian ketahui, nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas jika tercatat nilai investasi menjadi 0 atau negatif akibat dari investor tersebut terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingan pada entitas asosiasi tersebut. Maka seorang investor harus menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Transaksi hulu dan hilir. Yang terakhir, jika investor bertindak sebagai penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi disebut transaksi hulu. Sedangkan untuk hilir, jika sebaliknya disebut transaksi hilir. Keuntungan dan kerugiannya yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan investor tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.